sembah Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Sekali lagi katakan kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang bersuci, yang bersuci. Sekali lagi katakan Yesus, kaulah Allah kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha kemuliaan, kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Di tempat, sekali lagi mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kusembah, kaulah Allah yang kusembah. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Yesus, sembah Tuhan. Yesus, haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah, angkat suaramu katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Angkat suaramu, katakan kami sembah, kami sembah. Sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. 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 Segala puji syukur bagimu Tuhan. Sembah hormat kami hanya bagimu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah. Cuaca yang cerah Tuhan berikan sehingga kami umat-umat-Mu boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk bersama-sama beribadah memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore dan malam hari ini Tuhan. Bahkan Kau siap memberkati setiap kami ya Tuhan. Lewat setiap pujian yang kami naikkan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan lewat firman-Mu sebentar yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami yakin suara-Mu disampaikan menjadi kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi kami semua umat-umat-Mu yang datang. Terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah dan perayaan Natal pada sore dan malam hari ini kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Biar Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu dari awal hingga akhir. Segala bentuk kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar dari ruangan ini, dari dalam setiap hati kami. Kami mau buka hati kami, mau siapkan hati kami. Beri pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Buka hati kami buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih kita tetap berdiri. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan kita. Amen. Kita muliakan nama Tuhan kita. Mari kita berteman. Sebab ini adalah harinya Tuhan. Hari yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Amin. Katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka-suka di dalam Tuhan. Haleluya. Suka di dalam Tuhan. Bersuka-suka di dalam Tuhan. Bersuka-suka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dirayakan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak. Bersuka, haleluya di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Suka di dalam Tuhan. Suka di dalam Tuhan. Suka. Yes, ini adalah harinya Tuhan. Kelahiran Tuhan. Untuk kamu, Dia mati untuk kamu, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu
Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Sekali katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan Allah, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kamu, Dia Yesus Allah kamu, Sang penebus juru selamat mulia. Dia firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Yesus, gloria, haleluya bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yesus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau pada sore hari ini di acara yang terbaik. Kami percaya Tuhan kami juga boleh memberikan yang terbaik dari dalam hidup kami. Apa yang sudah Kau beri, biarlah kami boleh beri kepada Engkau kembali. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, supaya semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami akan siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Haleluya. Persembahan akan dijalankan. Amin. Mari kita sama-sama katakan dari pulau dan benua. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, lelah menyanyi Tuhan di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Semoga Tuhan memberkati. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pada acara kita pada sore hari ini bukanlah acara tradisi saudaraku, tapi biarlah ini boleh menjadi peringatan buat kita bahwa hari ini telah lahir juru selamat yang akan membawa kita selamat dan masuk ke surga. Oleh sebab itu, biarlah pada malam hari ini, sore dan malam hari ini kita boleh sama-sama menyembah Dia. Kita boleh sama-sama meninggikan namanya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita boleh rindu untuk hidup di dalam kebenarannya firman Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Setelah kami memuji dan mengagungkan nama-Mu, maka saatnya kami akan menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu. Natal bukan hanya sekedar kami rayakan, tapi kami percaya Natal mempunyai makna yang khusus dalam pribadi kami. Itu sebabnya Tuhan berfirmanlah Engkau sore hari ini. Roh Kudus, Engkau yang punya firman, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Allah di dalam setiap perayaan Natal. Sebab itu kami percaya sore hari ini Engkau ada bersama dengan firman-Mu. Roh Kudus yang punya firman, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami buka telinga rohani kami izinkan Roh Kudus menerangi hati kami, supaya setiap ayat baris firman Allah menjadi remah di dalam kehidupan kami. Teristimewa ketika kami merayakan Natal. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Sebenarnya sore hari ini yang akan menyampaikan firman Allah Pendeta Rudi Darmawan MTH. Tapi pada hari Jumat pagi saya dapat WA jam 4 pagi. Bunyinya, mohon maaf saya tidak bisa memenuhi undangan khotbah Natal di GPD Efrata Depok karena sekarang saya sedang dirawat di rumah sakit. Jadi sampai saat ini Pendeta Rudi Darmawan berada di rumah sakit, saudaraku sekalian. Ya itulah kehidupan. Seringkali saya katakan saudaraku sekalian, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tadinya sehat-sehat, tiba-tiba saudaraku sekalian masuk rumah sakit. Ya, tapi biarlah sore hari ini seberapa kita yang hadir dan merayakan hari Natal, kita percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah,
Tema Natal pada hari ini adalah jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Minggu kemarin Bapak Yonatan sudah menyampaikan firman Tuhan tentang keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agar manusia bisa selamat, dibutuhkan juru selamat. Siapakah juru selamat yang dapat menyelamatkan manusia? Maka Alkitab mencatat satu peristiwa 2000 tahun yang lalu yang hari ini kita rayakan sebagai Natal. Untuk itu kita buka Injil Matius pasalnya yang pertama. Injil Matius pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-18 mulai. Injil Matius pasal pertama ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Inilah peristiwa Natal yang pertama, di mana dikatakan, saudaraku sekalian, pada waktu itu ada seorang pemuda yang bernama Yusuf sedang bertunangan dengan seorang pemudi Maria. Ternyata saudaraku sekalian, Maria mengandung. Nah, tentu ini membuat Yusuf kaget. Dan saudaraku sekalian, Yusuf berpikir, kok bisa begini? Saya belum pernah menyentuh tubuh dari Maria. Tiba-tiba saudaraku sekalian, Maria mengandung. Maka dengan diam-diam Yusuf ingin menceraikan, ingin membatalkan pernikahan antara Yusuf dengan Maria. Dia mulai berpikir bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya pernikahan ini tidak terjadi, karena Yusuf merasa malu. Tiba-tiba Maria hamil, saudaraku sekalian. Alkitab katakan mengandung. Sementara Yusuf berpikir dan mulai berupaya bagaimana caranya untuk menceraikan Maria, tiba-tiba malaikat Allah datang dalam mimpi kepada Yusuf. Yusuf, kamu jangan takut mengambil Maria. Sebab kandungannya itu dari Roh Kudus. Dan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau beri nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian,
juru selamat yang sudah ditentukan oleh Allah adalah Yesus. Yang hari ini, saudaraku sekalian, kita rayakan kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu dicatat di dalam Injil. Sehingga kita bisa membaca biografi dari Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biasanya kalau kita membaca biografi dari seseorang itu dimulai dari kelahirannya, bukan? Kelahirannya, kemudian dia mulai menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dan seterusnya. Tapi sore hari ini saya mau katakan jemaat Tuhan yang saya kasihi, ternyata kalau kita membaca biografi dari Yesus, kita baru bisa mengerti, kita bisa tahu bahwa saudaraku sekalian, kehidupan Yesus itu bukan diawali dari kelahirannya, tapi justru dari akhir hidupnya. Coba kalau saudara baca di dalam Alkitab, apalagi kalau kita baca silsilahnya Yesus, pusing kita. Si A, anak si B, anak si C, terus. Kalau saudara baca, bukan? Kalau kita baca peristiwa bagaimana silsilah dari Yesus, kita nggak bisa mengerti apa-apa. Tidak ada yang dapat membuat iman kita bertumbuh. Tapi ketika kita membaca akhir dari kehidupan Yesus, baru saudaraku sekalian kita mengerti untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini supaya umat manusia di dunia ini selamat. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, peristiwa Natal itu sebenarnya bukan dengan merayakan Natal. Ya. Sebab kalau kita cuman sekedar merayakan Natal, kita nggak bisa bertumbuh. Iman kita tidak akan bisa bertumbuh, saudaraku sekalian. Justru kadang-kadang peristiwa Natal ini membuat, saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan kehilangan sasaran yang utama, yaitu keselamatan. Makanya saudara lihat, setiap kali perayaan Natal itu pasti ada masalah. Ya. Setiap kali Natal pasti ada masalah. Tetapi ketika kita mulai mengamati kehidupan Yesus yang sebenarnya dan tujuannya datang ke dunia ini, baru iman kita bisa bertumbuh. Sebab saudaraku sekalian, iman kita tidak bisa tumbuh karena Natal. Sebab Natal, saudaraku sekalian, sudah menjadi tradisi dunia. Sekarang ini di negeri Arab ada Natal loh, saudaraku sekalian. Ya, yang tadinya nggak pernah terjadi. Sekarang saudaraku sekalian, di negeri Arab ada perayaan Natal. Mereka bebas menyanyikan lagu-lagu Natal. Makanya saya katakan Natal tidak akan bisa menumbuhkan iman kita. Oleh sebab itu kita harus merenungkan apa sih sebenarnya Natal itu. Natal itu awal dari rencana keselamatan yang begitu besar. Haleluya. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai Natal. Sebab ketika peristiwa Natal, Alkitab mencatat Yesus terbaring di palungan
sebagai seorang bayi yang tidak berdaya. Sebenarnya apa yang kita dapat dari kelahiran Yesus? Dengan datangnya seorang bayi yang ditempatkan, diletakkan di sebuah palungan. Tapi ketika kita melihat Yesus mulai bertumbuh dewasa, apalagi setelah dia mulai melayani, Yesus seorang guru yang sangat dikagumi. Yesus seorang tabib yang luar biasa. Dan kalau kita baca biografinya Yesus, saudaraku sekalian, ternyata ada orang yang begitu membenci Yesus, yaitu para ahli Taurat. Begitu bencinya Yesus kepada Yesus, mereka ingin membunuh Yesus. Maka mereka memaksa pemerintah pada waktu itu untuk menangkap Yesus. Kemudian dihadapkan di hadapan pengadilan agama. Dan Yesus dijatuhkan hukuman mati. Maka dengan tertati-tati Yesus harus memikul salib menuju ke Golgota. Di sanalah Yesus mati, saudaraku sekalian. Tapi Alkitab katakan, ketika Yesus dikubur 3 hari 3 malam, kemudian dia bangkit. Dia naik ke sorga dan sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan Yesus, saudaraku sekalian, mulai dari pelayanannya sampai dia mati di kayu salib, baru kita bisa mengerti bahwa Natal itu adalah awal dari di mana Yesus melaksanakan misi Bapaknya menyelamatkan umat manusia di dunia. Amin. Jadi bukan Natalnya, saudaraku sekalian. Sekali lagi, kita seringkali terpaku kepada Natalnya. Maka ketika Natal datang kita mulai berpikir, bagaimana ya kita merayakan Natal? Bagaimana kita membuat acaranya? Berapa banyak budget yang kita butuhkan? Bukan itu, saudaraku sekalian. Iya. Sebenarnya lewat peristiwa Natal inilah menyadarkan kita bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Termasuk saudara dan saya. Haleluya. Maka kitab Ibrani di dalam surat Ibrani pasalnya yang kedua, yang menjadi ayat tema kita pada sore hari ini, dikatakan demikian. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudaraku, penulis Ibrani katakan begitu besar karya Allah
yaitu mengutus Yesus ke dalam dunia ini supaya manusia diselamatkan. Sebab itu, saudaraku sekalian, yang menjadi fokus dalam Natal ini adalah keselamatan manusia. Maka Paulus berkata, saudaraku sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Apa kata Paulus? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lewat ayat ini, saudaraku sekalian, Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa karya yang paling besar dari Yesus itu, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan saudaraku sekalian, jangan lupa, Yesus bukan cuma lahir 2000 tahun yang lalu, tapi Yesus mati di kayu salib. Kemudian dikuburkan, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Sekarang berada di sebelah kanan Bapa. Maka Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya saudaraku sekalian, kalau cuman peristiwa Natal toh, tidak ada kematian Yesus, tidak ada kebangkitan Yesus, tidak ada kenaikan Yesus, berarti tidak ada keselamatan. Justru keselamatan yang besar itu terjadi ketika Yesus mulai melayani, ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, dan ketika Yesus harus menghadapi pengadilan agama, dan dia harus menerima vonis untuk dihukum mati di kayu salib. Tapi Alkitab katakan, justru lewat peristiwa itulah kita melihat bagaimana Yesus bangkit dan kemudian naik ke sorga. Maka Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Haleluya. Kalau cuma Natal, saudaraku sekalian, sia-sia iman kita. Ya. Tapi lewat awal dari karya Yesus, dia lahir ke dunia ini, kemudian dia melaksanakan misi dari Bapaknya. Dia mati di kayu salib, kemudian bangkit, dia naik ke sorga. Itulah yang membuat saudara dan saya diselamatkan. Amin. Haleluya. Ya. Maka surat Ibrani katakan, bagaimana kita akan luput? Artinya luput dari hukuman Allah, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Waduh, luar biasa karya Yesus, saudaraku sekalian. Ya. Tidak ada yang bisa menandingi karya Yesus. Dia menyelamatkan dunia. Oleh sebab itu, surat Ibrani tadi pasal 2 ayat 3 khususnya berkata, saudaraku sekalian, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Sebab itu, saudaraku, mari pada sore hari ini kita bukan hanya sekedar merayakan hari Natal, tapi saudaraku sekalian, ada pesan Allah kepada saudara dan saya. Jangan kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Sebab kalau kita cuma merayakan Natal, tiap tahun merayakan Natal, tiap tahun merayakan Natal, kita nggak selamat, saudaraku sekalian. Yang Allah mau kita tidak menyia-nyiakan karya Allah itu, yaitu keselamatan. Haleluya. Banyak orang setelah Natal, saudaraku sekalian, imannya padam, imannya melempem. Maka ada istilah Kristen Natal. Munculnya cuma di bulan Desember, saudaraku sekalian. Berikutnya nggak tahu kemana. Sore hari ini firman Tuhan ingatkan kita, jangan sia-siakan keselamatan yang besar. Amin. Dan ingat loh, Yesus, dia bukan hanya sekedar bayi yang kita rayakan setiap tahun.
Itu 2000 tahun lalu dia bayi. Dia lahir ke dunia ini. Tapi sekarang Yesus adalah raja di atas segala raja. Amin. Yesus adalah hakim yang adil. Amin. Dia akan menghakimi saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan keselamatan yang besar. Haleluya. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Alkitab berkata, yang pertama, mari di dalam kita merayakan hari kelahiran Yesus yang disebut Natal itu, kita mau menyambut Yesus secara pribadi. Haleluya. Ya, kita harus menyambut Yesus secara pribadi. Matius pasalnya yang kedua. Coba kita kembali kepada Injil Matius pasalnya yang kedua. Kita melihat saudaraku sekalian, Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi kalau kita kembali kepada peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu, atau peristiwa kelahiran Yesus, saudaraku sekalian, ternyata ada orang-orang Majus yang melihat bintang. Bintang inilah yang menunjukkan bahwa ada seorang raja yang lahir. Maka ketiga orang Majus ini mengikuti perjalanan yang dipimpin oleh bintang itu. Tibalah mereka di istana Herodes. Kemudian ketiga orang Majus ini bertanya kepada Herodes, di manakah raja yang baru lahir itu? Sebab kami telah melihat bintang. Herodes kaget. Hah? Ada raja yang baru lahir? Herodes mulai berpikir, bukankah sekarang ini aku seorang penguasa? Hanya akulah raja. Kok tiba-tiba ada 3 orang Majus datang bertanya di manakah raja yang baru lahir? Waduh, Herodes murkanya luar biasa. Tapi saudaraku sekalian, dia ingin menutupi kemarahannya yang begitu meledak-ledak. Dia katakan kepada ketiga orang Majus ini, coba kamu selidiki. Ya. Untuk itu dia bertanya kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat, apakah benar ada raja yang baru lahir? Para ahli Taurat berkata, benar Tuanku. Ya. Waduh, saudaraku sekalian tambah marah. Kemudian dia bilang kepada ketiga orang Majus ini, coba kamu selidiki, di mana peristiwa itu? Di mana raja yang baru lahir itu? Dan kalau Anda sudah menemukan, beritahukan kepadaku, aku akan menyembahnya. Ternyata ini hanya tipu muslihat. Ya. Sebab di dalam hati Raja Herodes, kalau ketiga orang Majus ini sudah menemukan raja yang baru lahir itu, saya akan bunuh dia. Raja kan nggak mau disaingi, saudaraku sekalian. Dan lewat ayat ini membuktikan bahwa Herodes menolak kehadiran Yesus. Herodes menolak kelahiran raja di atas segala raja. Dan ketiga orang Majus ini meninggalkan istana dan mulai mencari di manakah raja yang baru lahir itu. Setelah mereka ketemu, saudaraku sekalian, mereka diingatkan dalam mimpi
supaya jangan kembali ke istana Herodes. Maka mereka kembali lewat jalan lain. Nah, ketika Herodes tunggu-tunggu, mana hasil dari kunjungan orang Majus? Kok enggak datang-datang lagi? Orang Majus ini sudah sekalian ditunggu oleh Herodes, mereka tidak kembali lagi ke istana. Herodes tambah murka. Saudara, perhatikan, seorang raja kalau dia sudah murka, saudaraku sekalian, pokoknya dia ingin binasakan orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang ingin menyaingi dia. Maka dia perintahkan kepada tentaranya, kepada laskarnya, hari ini kamu bunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi saudara, Herodes ini sadis banget, ya. Dia bukan hanya sekedar menolak Yesus, tapi saudara lihat tindakannya, bahwa dia begitu benci kepada Yesus, dia tidak mau menerima ada raja yang baru lahir, dia bunuh semua anak yang tidak berdosa. Saya harap jangan ada perasaan seperti itu di dalam hati kita. Ya. Untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, kita harus mau menerima Yesus secara pribadi. Amin. Haleluya. Saya punya kesaksian. Waktu saya membawa rombongan pemuda dari Lampung, waktu kami masih tinggal di Lampung. Waktu itu saya masih perokok, saudaraku sekalian. Ya, karena saya pemain band, jadi pergaulan. Inilah kan firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya jadi perokok. Satu hari kami bawa rombongan pemuda pergi ke Cianjur yang digembalakan oleh almarhum Bapak Pendeta Awan Datu. Itu peristiwa Natal, ya, ibadah Natal seperti sore hari ini. Selesai Bapak Pendeta Awan Datu almarhum berkhotbah, saudaraku sekalian, dia tantang semua yang hadir untuk didoakan. Sepertinya saudaraku sekalian, Roh Kudus begitu masuk di dalam tubuh saya, ya. Dan saudaraku sekalian, maaf bicara, di kantong saya itu masih ada rokok. Jadi saya maju ke depan, ditumpangi tangan, rokoknya keluar dari kantong, saudaraku sekalian. Ya. Tapi justru saudara lihat bagaimana ketika Yesus menyelamatkan kita, melepaskan kita, saudaraku sekalian. Malam itu juga saya terbebas dari kebiasaan merokok. Makanya saudaraku sekalian, peristiwa Natal itu kalau kita mau mengimani dengan benar, justru peristiwa Natal itulah betul-betul menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Kemarin kan Bapak Yonatan sudah uraikan apa arti keselamatan, luas sekali. Ya. Ketika kita terikat dengan satu kebiasaan yang buruk, terikat dengan dosa, terikat dengan berbagai macam, saudaraku sekalian, yang membuat kehidupan kita tertekan. Justru kalau kita mau memaknai, mengimani hari Natal, maka kita akan melihat betul-betul juru selamat yang lahir 2000 tahun yang lalu itu menyelamatkan kita. Amin. Sejak itu saya berhenti merokok, saudaraku sekalian. Tapi kalau kita merayakan Natal hanya cuman sekedar hadir menikmati acara Natal, saudaraku sekalian, nggak ada sesuatu yang kita bisa nikmati. Apalagi kalau kita tidak membuka hati kita kepada Yesus seperti Herodes. Saudaraku sekalian, ya,
Waduh, Natal nggak ada arti apa-apa. Tapi ketika kita buka hati kita undang Yesus. Oh, kita katakan Yesus, lahirlah dalam hati kami. Maka Yesus akan lahir dan menyelamatkan pribadi kita. Amin. Haleluya. Jadi supaya keselamatan itu tidak sia-sia, yang pertama, sambutlah Yesus. Jangan tolak Yesus. Haleluya. Ya. Sambutlah Yesus. Saudara perhatikan. Saudara lihat orang yang menyambut Yesus. Berapa banyak kesaksian yang kita dengar? Seorang penjahat ulung, seorang pembunuh, seorang penjina, saudaraku sekalian, ketika dia menerima Yesus, menyambut Yesus, Yesus selamatkan dia dengan mengubah hidupnya menjadi manusia baru. Amin. Tapi kalau kita menutup hati kita, nggak ada arti apa-apa Natal. Haleluya. Berpuluh-puluh kali kita merayakan Natal, tidak ada arti apa-apa. Tapi ketika kita membuka hati kita, menyambut Yesus secara pribadi, saudara akan lihat keselamatan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudaraku sekalian, kita mau buka hati. Kalau tadi menerima Yesus, setelah Yesus kita terima, kita buka hati kita. Haleluya. Saudara lihat bagaimana orang-orang Majus yang dicatat dalam Matius pasal 2 ayat 5. Ketika Raja Herodes bertanya kepada mereka, di manakah raja yang baru lahir? Mereka tahu. Mereka langsung jawab. Tapi saudaraku sekalian, sayangnya orang ahli Taurat dan imam-imam kepala ini, mereka hanya tahu. Mereka tahu Yesus lahir di Bethlehem. Tapi mereka tidak pernah membuka hati untuk Yesus. Berapa banyak anak Tuhan yang seperti ini? Ya, cuman tahu Yesus, tapi tidak pernah membuka hatinya untuk Yesus lahir secara pribadi. Yesus pernah berkata dalam Wahyu pasal 3, coba kita lihat. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 20. Yesus berkata demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sampai hari ini Yesus masih mengetuk pintu hati kita. Apakah kita sudah membuka hati kita untuk Yesus lahir di dalam pribadi kita? Ternyata sampai hari ini masih banyak orang yang menutup pintu hatinya. Sehingga mereka cuma tahu, oh iya, tanggal 25 Desember itu Natal. Oh, kami tahu umat Kristen merayakan hari kelahiran Yesus. Tapi nggak pernah buka hatinya. Sore dan malam hari ini, supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, mari kita buka hati kita. Sehingga Yesus masuk dan dia berkata apa? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ini situasi yang sangat menyenangkan.
ketika Yesus bersama-sama dengan kita. Saudara, kita butuh Yesus. Apalagi kita sudah berada di akhir zaman. Kita sudah berada di masa-masa yang sukar. Saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita mau buka hati kita supaya Yesus masuk di dalam hati kita. Supaya kita bisa bersama dengan Yesus. Haleluya. Ada janji Yesus. Kalau dia bersama-sama dengan kita. Coba kita baca Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan lihat apa janji Tuhan, saudaraku sekalian. Ya. Apa janji Tuhan, saudaraku sekalian? Di dalam Injil Yohanes pasal 14 dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya ketika kita bersama dengan Yesus, kita akan senantiasa menikmati kedamaian. Maka Yesus berkata, jangan gentar dan gelisah hatimu. Sekarang banyak orang yang sedang gelisah. Orang kaya gelisah karena sulit. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Apalagi orang miskin, saudaraku sekalian. Ya, tambah sulit lagi. Sebab itu kita butuh Yesus. Kapan saatnya kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita? Natal seperti sore dan malam hari ini. Haleluya. Ya. Kalau kita buka hati kita, saudaraku sekalian, dia akan masuk. Nah, ketika Yesus bersama dengan kita, Yesus bilang, jangan gentar dan gelisah hatimu. Kita hadapi hari-hari kita, saudaraku sekalian. Karena bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Amin. Yang ketiga, orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, mereka membawa persembahan. Dalam peristiwa Natal dicatat Matius pasal 2 ayat 11. Ketiga orang Majus ini, mereka datang menjumpai Yesus dengan membawa persembahan emas, mur, dan kemenyan. Kenapa mereka bawa emas, kemenyan, dan mur? Sebab kalau kita membaca di dalam Alkitab, emas itu selalu dipersembahkan sebagai upeti kepada raja. Jadi kalau ada raja yang kalah, dia memberikan upeti kepada yang menang dalam bentuk emas. Ya. Nah, bagaimana dengan kemenyan? Kemenyan itu, saudaraku sekalian, dipersembahkan kepada para imam. Dan ingat, dalam surat Ibrani dicatat, saudaraku sekalian, bahwa Yesus itu adalah imam besar kita. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 14, Yesus adalah imam besar kita. Dan ketika orang Majus membawa kemenyan, mereka menghormati Yesus yang lahir itu adalah imam besar. Dan yang terakhir yang mereka bawa adalah mur. Mur biasanya, saudaraku sekalian, dipakai untuk merempahi orang yang meninggal. Maka kalau saudara baca dalam Lukas pasal 23 ayat 56, ketika Yusuf dari Arimatia meminta jenazah Yesus yang tergantung di kayu salib itu dikubur, maka jenazahnya diturunkan. Kemudian dirempah-rempahi dengan minyak mur. Jadi saudara lihat, ya,
yang dipersembahkan oleh ketiga orang Majus ini, saudaraku sekalian, semuanya menubuatkan tentang siapakah bayi yang baru lahir itu. Yesaya pasal 9 ayat 5 katakan, Yesus adalah Raja Damai. Haleluya. 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan, Yesus adalah Raja Damai. Kemudian saudaraku sekalian dikatakan bahwa Yesus juga imam besar. Dan kita lihat saat ini Yesus berada di sebelah kanan Bapa, menjadi syafaat bagi saudara dan saya. Jadi lewat kehidupan Yesus inilah kita melihat Dia telah melaksanakan karya yang besar, keselamatan yang besar, yaitu saudaraku sekalian menyelamatkan manusia. Dan firman Tuhan minta kepada kita sore hari ini, kita tidak hanya sekedar merayakan Natal, tapi kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Sebab kalau kita sia-siakan keselamatan yang besar itu, saudaraku sekalian, kita tidak akan luput dari penghukuman. Yesus sudah mau datang. Haleluya. Ya, sebab itu mari kita periksa hidup kita masing-masing. Khususnya di dalam kita merayakan Natal sore dan malam hari ini. Apakah kita sudah membuka hati kita untuk Yesus? Apakah saudaraku sekalian, kita sudah memberikan yang terbaik kepada Yesus? Apa yang harus kita persembahkan? Paulus katakan, saudaraku sekalian, kita mempersembahkan tubuh kita. Haleluya. Itu korban yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan saya harap sore hari ini semua kita yang hadir, mari kita periksa hati kita masing-masing. Sudahkah kita membuka hati kita? Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita? Dengan demikian saudaraku sekalian, maka kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Dan percayalah saudaraku sekalian, kita akan menikmati berkat Natal. Haleluya. Jadi berkat Natal itu bukan cuman kado. Berkat Natal itu bukan cuman makan minum saudaraku sekalian. Tapi berkat yang paling utama itu adalah saudara dan saya sudah diselamatkan. Amin. Kita bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kita katakan malam hari ini kami mau persembahkan tubuh kami. Malam hari ini kami mau berikan hidup kami. Sebab Engkau sudah berkarya menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Oh haleluya Yesus. Terimalah persembahan kami malam ini Tuhan. Inilah hidup kami. Kami bawa dan persembahkan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, dan yang
kepadamu Bapa. Kami naikkan doa syukur dan terima kasih. Hanya oleh anugerah-Mu yang besar, kami semua di sini umat dan hamba-Mu, haleluya, menerima anugerah yang luar biasa. Bapa, Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan sia-siakan keselamatan yang besar yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa, Engkau adalah Tuhan pribadi yang benar-benar ada hidup di dalam kehidupan kami yang percaya. Haleluya. Kami bersuka cita di tengah-tengah badai dunia sedang melanda, tetapi kami di sini, haleluya, diberi kesempatan untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Luar biasa Bapa. Kami rindu hidup dekat selalu di hati-Mu, supaya kami mengerti isi hati-Mu. Karena kami tahu Engkau mempunyai rencana-rencana yang luar biasa hebat, dahsyat bagi kami setiap yang tidak sia-siakan keselamatan besar. Oh Tuhan, kami semua di sini, kami mohon berkat-Mu agar sungguh-sungguh Tuhan, kami menyatakan kami tidak akan sia-siakan keselamatan besar yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami telah diberkat yang luar biasa. Engkau ada berserta kami. Damai sejahtera yang Engkau janjikan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami percaya segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan masuk di dalam penyalaan lilin Natal pada malam hari ini. Kita boleh siapkan lilin-lilin kita. Saya akan panggilkan untuk penyalaan lilin di depan. Untuk lilin pertama, dengan kasih Kristus, nanti Bapak Gembala akan menyalakan. Lilin yang ketiga, sebagai perwakilan dari tamu undangan, saya persilakan Ibu Pendeta Naomi Swatan dari Bandung untuk menyalakan lilin ketiga. Sementara lilin-lilin Bapak Ibu akan dinyalakan oleh tim tamborin.
Yesus anaknya. Hai, lihatlah di Efrata. Saya persilakan duduk. Bapak Ibu, saya mengingatkan tidak membuang lilinnya karena ada door prize di dalam kertas lilinnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
ditinggikan puji dan gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kedua. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami malam hari ini. Kau mau sambut Yesus dalam hidup kami. Yesus yang dapat mengubah kami, membentuk kami, membaharui kami. Malam hari ini kami semua bersuka cita Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan menggembala kami di tempat ini. Mari Tuhan selalu memberkati hamba-Mu, berikan kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan, sehingga kami sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan jamah kami. Kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, kami mau memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. haleluya. Terima kasih buat persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Di pujian penutup kita akan tampilkan dari sekolah minggu. Haleluya.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and a Happy New Year, and a Happy New Year. Kami Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, pada saat ini saya akan mengundang Bapak Hendra sebagai Ketua Panitia Natal untuk maju ke depan, dan juga Bapak Gembala untuk akan diberikan ucapan terima kasih. Saya persilakan. Bapak Hendra akan memberikan kata sambutan. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Puji Tuhan yang saya panjatkan pada hari ini, kalau akhirnya setelah 2 tahun kita tidak merayakan Natal, kita boleh diizinkan Tuhan untuk boleh merayakan Natal tahun ini. Bersyukur untuk setiap persiapan yang boleh kami panitia-panitia yang lakukan, dan Tuhan boleh menyediakan setiap kebutuhan dari dana, dari perlengkapan, dari semuanya. Kami percaya kalau Tuhan turut campur dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Saya juga berterima kasih untuk jemaat-jemaat yang boleh hadir di tempat ini, yang juga sudah sangat membantu kami dari panitia, baik dari materi maupun dari tenaga, dari waktu. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih boleh mendukung kami dan membantu kami dalam setiap pelayanan ini. Kami juga bersyukur untuk Bapak Gembala, berterima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh diberikan di tempat ini, untuk setiap penggembalaan yang boleh beliau berikan. Biarlah sekiranya kita sebagai jemaat di gereja ini, jemaat Tuhan, boleh sama-sama kita bertumbuh bersama, semakin rindu melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan juga mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya juga berterima kasih untuk panitia, untuk yang panitia-panitia yang boleh memberikan tenaga dan waktunya. Saya secara pribadi berterima kasih kalau boleh mereka semua juga boleh memberikan yang terbaik dari mereka, tenaga mereka, bahkan waktu. Saya sungguh berterima kasih. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru untuk jemaat-jemaat di sini semua. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih.
Kita sudah di penghujung acara ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum penutupan untuk doa berkat, saya minta Bapak Ibu Saudara tidak meninggalkan tempat karena kita masih melanjutkan acara. Dan kita akan bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji bersama ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Malam ini kami sudah menikmati berkat Natal. Firman-Mu mengingatkan kepada kami gereja di akhir zaman ini. Jangan ada di antara kami yang menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Sebab itu Tuhan tambahkan iman kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi gereja yang sempurna menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat panitia Natal yang sudah berlelah untuk mengadakan ibadah dan perayaan Natal malam hari ini. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi yang sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah hamba-Mu ini, sembuhkan dia Tuhan, supaya kembali dia boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam acara Natal malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan akhiri ibadah dan perayaan Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah Natal kita sudah selesai. Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah menerima berkat malam hari ini? Angkat tanganmu. Haleluya. Enggak semuanya, cuma sedikit yang terima berkat hari ini. Mau tambahan berkat enggak? Haleluya. Sementara konsumsi akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini seperti yang tadi saya sudah ingatkan, bahwa tidak membuang kertas lilin Natal, karena di sana ada nomor-nomor yang akan mendapatkan door prize. Tim musik silakan instrumen dulu. Ya, coba dicek dulu, periksa dulu, ada nomornya atau tidak? Enggak ada? Anda belum beruntung. Yang enggak ada angkanya berarti belum beruntung. Maaf ya. Ya,
Bapak Ibu, hanya ada 3 nomor yang akan mendapat door prize. Ya, ada yang mendapat nomor? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan yang mendapatkan nomor di kertas lilingnya, silakan maju ke depan. Ayo, silakan maju ke depan. Ya, nomornya adalah 18. Nomor 18, nomor 12, dan nomor 22 sesuai dengan tanggal hari ini, tanggal hari Natal kita. Silakan maju ke depan. Angka 18, nomor 18, 12, dan 22. Ayo, nggak mau? Buat saya aja. Ayo silakan maju ke depan. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidak ada yang dapat nomornya. 18, 12, dan 22. 18, 12, dan 22. 18, 12, 22. Yuk silakan maju ke depan. Yuk maju ke depan. Wah, Melki ini langganan Melki. Yuk silakan. Melki nomor berapa? Melki nomor 12. Ayo berdiri dulu. Ayo Ibu Tati nomor 22. Satu lagi nomor 18. Nomor 18. Gak ada nomor 18? Nomor 8. 22, 12. Ada juga nomor lain memang. 18. Ayo jangan ketuker. 18. Coba perhatikan. Asal Gak ada yang dapat? Kalau nggak ada, buat saya aja. Ya, silakan. Ayo. Selamat untuk Melki. Ya. Selamat untuk Ibu Tati. Yang nomor 18 nggak ada ya, betul ya? Oke. Mau nyanyi dulu? Enggak. Baik, kalau tidak ada 18. Sekali lagi nomor 18. Ini hadiahnya gede banget loh. Nah, tanggal pas hari ini, tanggal 18. Berarti nomornya nomor 18 itu ada di tempelannya. Apa kebuang ya? Nggak ada yang dapet ya? Kalau gitu saya kasih pertanyaan aja. Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya, silakan tangannya baru menjawab. Angkat tangannya baru nanti saya tunjuk dan menjawab pertanyaannya. Oke, siap-siap ya. Pertanyaannya adalah ayat mas kita diambil dari Miss ini Miss. Iya. Dan bunyinya juga. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Bapak Gembala. Yeay. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat acara kita hari ini. Kalau begitu kita akan di dalam acara foto bersama. Mari jemaat Tuhan semua. Bapak Gembala silakan maju ke depan dulu. Kaum wanita,
Ayo cepat ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang merasa perempuan, ayo cepat yuk. Ayo kita foto bersama di depan. Ayo kaum wanita yang merasa wanita, ayo maju ke depan. Ayo semua kaum wanita. Kita akan masuk foto sesi bersama jemaat. Bapak Gembala maju di sini. Nanti di sampingnya ada wakil Gembala Bapak Yonatan disertai wanita-wanita dulu. Setelah ini pria ya, dibagi dua karena nggak cukup tempatnya. Semua wanita dari kecil sampai tua. Di bawah. Opa sama Oma di sini. Ya, Oma. Nah, sama Koko Flow di sebelah sini. Ayo naik ke belakang sini, ke belakang ya. Bagian belakang yuk, bagian belakang semua wanita yang pokoknya namanya wanita jemaat GPD Efrata, ayo. Maskernya dibuka supaya wajahnya kelihatan. Ayo, boleh duduk di bawah situ. Dapat nggak yang motoin? Coba di ini dulu, diteropong dulu, diteropong. Ayo.